Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Teresia Andriani, NRP 40. Saya dari TP 5B, jadi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis tegangan bejana horizontal untuk mata kuliah metode elemen hingga. Jadi nanti akan ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama ada deskripsi kasus, yang kedua ada sifat material dan dimensi, yang ketiga ada model dan mesh 2D, dan yang terakhir atau keempat ada hasil analisis. Yang pertama itu akan dibahas mengenai deskripsi kasus. Nah, jadi untuk bejana tekan yang saya gunakan adalah horizontal pressure vessel dengan nama WI558B. Jadi simulasi tegangan ini itu tuh digunakan untuk memperhitungkan apakah desain bejana tekan tersebut layak digunakan atau tidak. Jadi tegangan tarik dan kekuatan luluh yang diizinkan dari material yang digunakan itu merupakan faktor penting yang mana sebagai faktor keamanan pressure vessel yang saling berhubungan. Selanjutnya ada sifat material dan bahan. Jadi berikut ini merupakan assembly sheet dari horizontal pressure vessel yang saya gunakan untuk kasus saya ini, yaitu pada tabel itu bisa kita lihat head itu memiliki wall thickness sebesar 0,280 inch dengan material SA455, dan sel juga sama materialnya SA455 dengan thicknessnya sebesar 0,281 inch. Jadi untuk wall thickness antara head dan sel ini selisihnya sedikit ya. Selisihnya 0,001 inch. Selanjutnya di sini ada datasheet untuk pressure vessel saya itu dengan nama WI558B dengan tebal head adalah 0,28 inch atau 7,112 mm. Untuk sel itu memiliki ketebalan 0,281 inch atau 7,1374 mm. Kemudian di sini ada diameter sel itu 72 inch menggunakan outside diameter ya, atau 1828,8 mm, dengan panjang sel adalah 104,5 inch atau 2654,3 mm. Kemudian ada head depth dengan panjang 19,75 inch atau 501,65 mm. Dan tipe support yang digunakan adalah single support untuk horizontal pressure vessel saya. Dan dimensi supportnya adalah 9 inch kali 9 inch. Yaitu di sini ada MAWP juga atau tekanan desain sebesar 125 PSIG atau 861.845 Pascal gauge dengan temperatur desain adalah 372,039 Kelvin. Selanjutnya, sifat material, yaitu karena material sel dan head sama, SA455. Jadi, langsung saja kita bikin satu tabel, yaitu massa jenisnya yaitu 7.750,373 kg per meter kubik. Kemudian untuk modulus elastisitasnya sebesar 1,91 kali 10 pangkat 11 Pascal. Ada rasio positionnya adalah 0,3, yield stressnya 260 MPa, dan thermal expansion coefficient-nya dengan initial condition-nya 293 Kelvin itu sebesar 1,26 kali 10 pangkat 5.
Selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah model dan mesh 2D. Jadi untuk modeling seperti ini, 3D modeling itu menggunakan software Salome. Jadi untuk membuat model 2D maupun 3D itu dibantu menggunakan software Salome. Jadi seperti ini hasilnya. Kemudian di sini ada dimensi. Jadi ada parameternya ada 6. Yang pertama ada mayor radius sebesar 0,910844 meter. Minor radiusnya adalah 0,498094 meter. Half cell length-nya itu 1,32715 meter. Dan half support length-nya adalah 0,90805 meter. Dengan support width adalah 0,2286 meter. Dan theta untuk saddle support-nya adalah 45 derajat dan sel 90 derajat. Untuk pengukuran mayor radius atau pengukuran dan seterusnya ya, maksudnya yang lainnya juga itu kita menggunakan inspeksi, kemudian minimum distance. Lalu untuk mayor radius sendiri itu diukur yang tegak ini ya sesuai dengan sumbu Z. Yaitu sebesar 0,910844 meter. Untuk minor radius itu pengukurannya searah dengan sumbu X. Jadi tadi sumbu Z, sekarang searah sumbu X. Ada half cell length itu diukur dari tengah, dari sumbu Z ya yang biru ini sampai ke ujung sel. Jadi setengahnya saja. Jika menghitung length sel secara sepenuhnya, jadi tinggal kita kalikan 2 aja, 1,3275 dikalikan 2. Kemudian ada half support length. Jadi half support length ini diukur dari garis yang kedua ya, dari ujungnya, bukan ujung, apa ya, dari selnya ini ya, kan ada 3 garis, dari garis tengah hingga garis yang ketiga yang paling dalam, seperti itu. Kemudian di sini ada kondisi batas, jadi ini menggunakan software Calculix. Di sini ada boundary, support, kemudian initial condition-nya, tipenya adalah temperatur, 290 Kelvin atau 20 derajat Celcius. Jadi kita asumsikan seperti itu, dengan asumsi seperti itu. Kemudian ada modulus elastisitas sebesar 1,911 pangkat kali 10 pangkat 11 dengan rasio Poisson-nya adalah 0,3 ya. Kemudian ada density, itu 7750,373. Koefisien expansion-nya pada temperatur 293 Kelvin sebesar 0,0000126. Kemudian head section itu dengan wall thickness-nya adalah sebesar 0,007112 meter dan cell section-nya ada sebesar kemudian untuk cell section-nya adalah 0,00711374 mm. Kemudian ada gravitasi 9,81 ya, graf itu. Lalu temperatur desainnya adalah 372,039 Kelvin. Nah, berikut merupakan hasil meshing menggunakan sama software Salome juga. Jadi yang bawah itu dua bagian itu merupakan tempat dari saddle support ya, atau horizontal pressure vessel.
Dan yang keempat, pembahasan yang keempat, di sini ada hasil analisis. Kita ada grid independence di sini, jumlah elemen, tegangan prinsipal maksimum, dan errornya. Untuk yang pertama, jumlah elemennya ada 31.186. Yang kedua sama, yang ketiga 31.172. Yang keempat 31.236, dan yang terakhir yang kelima 32.630 dengan tegangan prinsipal maksimum rata-rata adalah 321 juta ya, seperti itu. Lalu setelah itu kita membuat grafik dibantu dengan Excel. Jadi berikut merupakan grafik dari analisis tegangan prinsipal maksimum ya pada horizontal pressure saya. Itu yang sumbu X merupakan jumlah elemen dan yang Y adalah tegangan prinsipal maksimum. Kemudian ada displacement. Jadi displacement sendiri merupakan perubahan posisi pada pressure vessel. Oke, lanjut. Jadi untuk mesh yang pertama, jadi kan ada yang warna biru muda, kemudian hijau, kuning, sampai akhirnya yang ada yang warna merah. Jadi yang warna merah itu displacement terbesar karena tidak adanya support. Jadi rawan mengalami displacement. Kalau yang warna biru ini yang di bawah ini merupakan tempat dari support. Nah, mengapa warnanya biru? Jadi warna biru itu menandakan dia tidak mengalami atau hampir sama sekali tidak mengalami displacement. Mesh 2 juga sama, kurang lebih. Mesh 3 juga gambarnya sama. Mesh 4 juga sama. Mesh 5 sama ya. Jadi yang merah itu dia menandakan rawan mengalami displacement karena tidak ada support, dan yang ada support adalah yang warna biru. Kemudian ada tegangan normal. Jadi tegangan normal itu merupakan intensitas gaya yang bekerja tegak lurus atau normal terhadap penampangnya. Jadi untuk mendapatkan ilustrasi seperti ini, itu dibantu menggunakan software ParaView ya. Jadi supaya kita bisa lihat tuh seperti apa. Kemudian dari hasil ParaView tersebut, pada bagian yang berwarna biru, jadi pada tangki yang warna biru itu memiliki nilai tegangan yang sangat rendah gitu. Tapi bisa kita lihat juga yang support ini ya, dia warnanya hijau, itu menandakan tegangannya lebih besar daripada yang warna biru atau mengalami peningkatan tegangan seperti itu. Mesh 2 sama gambarnya ya. Jadi yang mengalami Mesh 3 juga sama. Jadi yang mengalami tegangan yang besar atau lebih besar itu yang di support tepatnya. Mesh 5. Jadi dari presentasi tadi bisa kita simpulkan bahwa displacement yang terjadi dari percobaan yang telah saya lakukan itu cenderung meningkat pada bagian atas pressure vessel ya, yang tidak ada supportnya. Namun untuk bagian bawah pressure vessel cenderung lebih rendah. Itu hal ini tuh dipengaruhi karena support tadi ya.
Kemudian untuk principal stress itu cenderung lebih rendah pada bagian tangki atau drumnya. Namun, jika pada bagian saddle cenderung terdapat peningkatan nilai principal stress. Lalu untuk desain pressure vessel yang diuji, itu layak ya untuk digunakan karena allowable stress dari material S455 adalah 148 MPa dan yield strength-nya adalah 260 MPa, sedangkan nilai tegangan prinsipal di seluruh pressure vessel adalah 15.529,464 Pascal. Ya, itulah yang menyebabkan kenapa ini pressure vesselnya layak untuk digunakan. Namun, perlu beberapa tambahan serta maintenance secara berkala agar tidak terjadi kerusakan. Seperti itu. Jadi, tadi adalah merupakan presentasi saya untuk mata kuliah metode elemen hingga analisis tegangan bejana tekan horizontal. Sekian dan terima kasih.